Ketika Tuhan mulai bertindak. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada renungan sebelumnya kita melihat Musa yang sedang bergumul dan bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Tuhan menjawab dengan menyatakan namanya, Aku adalah Aku. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang tetap ada dan tidak berubah. Sekarang pembicaraan Tuhan kepada Musa berlanjut saudara. Setelah Musa mengetahui siapa Allah yang mengutusnya, Tuhan mulai menjelaskan apa yang akan dilakukannya. Allah mengingatkan Musa tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Ia menyatakan bahwa penderitaan Israel tidak dilupakan. Bahkan saudara, Tuhan sudah menetapkan pembebasan bagi umatnya. Musa memang belum melihat semuanya terjadi saudara, tetapi rencana Allah sudah dimulai. Pembebasan Israel dari Mesir menjadi gambaran kecil dari karya keselamatan Allah yang jauh lebih besar melalui Kristus Yesus Tuhan. Allah membuka jalan bagi manusia untuk dibebaskan dari dosa. Sebelum lebih lanjut merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajalah kami Bapa untuk percaya kepadamu ketika pertolongan belum terlihat. Bukalah hati kami supaya kami memahami pekerjaan-Mu dan tetap setia berjalan bersama Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita baca Keluaran 3 ayat 15 sampai 22. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan.
demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah mengingat dan menepati perjanjiannya di ayat 15 sampai 16. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Ia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Penyebutan nama-nama ini mengingatkan Israel, saudara, bahwa Allah tidak pernah melupakan perjanjiannya. Waktu sudah berlalu begitu lama. Generasi telah berganti, Israel bahkan hidup sebagai budak di Mesir. Namun janji Allah tetap berlaku. Bagi manusia, saudara, waktu yang panjang sering membuat kita kehilangan harapan. Kita berpikir mungkin Tuhan sudah lupa. Tetapi Allah tidak seperti manusia, saudara. Ia tidak pernah lupa terhadap apa yang telah dijanjikannya. Keselamatan melalui Kristus bukan rencana yang muncul secara tiba-tiba, saudara. Allah menggenapi rencana keselamatannya sesuai dengan kehendak dan waktunya. Sebagaimana dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi saudara, Allah tetap mengingat perjanjiannya, namun Ia juga mengetahui kapan saat yang tepat untuk membawa umatnya keluar dari penderitaan. Dan yang kedua, saudara, Allah mengetahui waktu yang tepat untuk membebaskan umatnya di ayat 17 sampai 19. Tuhan telah berkata bahwa Ia akan membawa Israel keluar dari kesengsaraan Mesir menuju negeri yang baik dan luas. Ini merupakan kabar yang sangat besar, saudara, bagi bangsa yang sudah lama hidup dalam penderitaan. Allah tidak hanya mengetahui keadaan mereka, tetapi telah menentukan pembebasan bagi mereka. Namun saudaraku, Tuhan juga memberitahu Musa bahwa Firaun tidak akan langsung melepaskan Israel. Artinya saudara, ketika Tuhan mulai bekerja, bukan berarti semua persoalan langsung selesai. Masih ada proses, masih ada perlawanan, masih ada hal-hal yang harus dilewati. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Kadang kita sudah berdoa dan Tuhan sudah mulai bekerja, tetapi keadaan justru masih terlihat sulit. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja, saudara. Tuhan memiliki waktu yang tidak selalu sama dengan waktu kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pastinya saudara, ketika waktu Tuhan telah tiba, tidak ada satupun kekuatan manusia yang mampu menghentikan apa yang telah ditetapkannya. Dan yang ketiga, Allah mampu membuka jalan di tengah kemustahilan di ayat 20 sampai 22. Tuhan berkata, "Aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib." Israel tidak memiliki kekuatan untuk melawan Mesir, saudara. Mereka adalah bangsa yang diperbudak. Tetapi Tuhan tidak meminta mereka menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Allah sendirilah yang akan bertindak. Bahkan saudara, Tuhan berjanji bahwa Israel akan keluar dari tanah Mesir dengan membawa bekal dari orang Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Allah bertindak, keadaan yang tampaknya mustahil itu dapat berubah. Hal ini
juga mengingatkan kita, saudara, pada karya Allah yang membebaskan kita manusia dari dosa dan menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, jika Kristus adalah jalan, kita tidak perlu takut ketika jalan di depan kita belum terlihat. Mungkin sampai dengan saat ini ada sesuatu yang sedang kita nantikan. Jangan menyerah hanya karena kita belum melihat hasilnya. Allah mengingat janjinya. Allah mengetahui waktunya dan Allah sanggup membuka jalan. Percayalah saudara kepada Tuhan dan teruslah berjalan bersama dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan kami. Ketika kami menunggu, berikan kesabaran. Ketika jalan terasa tertutup, berikan iman. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Berkatilah saudaraku yang membaca firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam studi. Jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Tambah-tambahkan rezeki dalam kehidupan mereka supaya berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menguatkan saudara dalam setiap penantian. Ketika saudara belum melihat jalan, tetaplah percaya kepada Tuhan yang sedang bekerja. Dan biarlah kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, di dalam nama Roh Kudus, menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat Tuhan mulai bertindak, tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Jika membutuhkan doa, konseling atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.